Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang melanda kota dan Kabupaten Bogor. 2 orang tewas tertimpa bangunan yang ambruk. Seorang mahasiswa baru salah satu perguruan tinggi di kota Tasikmalaya tewas tertimpa serpihan tembok gedung perkuliahan. Belasan hektar tanaman padi di desa Citalang, Purwakarta rebah dan mati akibat tak dapat air. Produksi padi anjlok hampir 60%. Kita ke informasi pertama. Korsleting listrik, sebuah rumah mewah di Kota Bogor Minggu malam terbakar. 2 ruangan dalam rumah hangus terbakar. Api berkobar dari bagian tengah sebuah rumah mewah di perumahan Desta Rata, Bogor Utara, Kota Bogor Minggu malam lalu. Api terus membesar hingga meludeskan seisi ruangan rumah 2 lantai tersebut. Api awalnya berasal dari ruang bawah yang merambat ke ruangan lain hingga menimbulkan ledakan di lantai bawah. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang Senin sore melanda wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan pohon tumbang, angin kencang juga merubuhkan bangunan peternakan ikan hias di Kabupaten Bogor dan menewaskan 2 orang pekerjanya. Cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah Kota Bogor Senin sore. Gerobak pedagang, tempat reklame di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor bahkan berserakan dan roboh tersapu angin. Angin kencang juga memecahkan kaca sebuah tempat perbelanjaan di Jalan Pajajaran. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal. Jadi memang hujan deras disertai oleh angin kencang. Ini melanda sebagian wilayah Bogor Timur, sebagian wilayah Bogor Selatan, sebagian Tanah Sareal. Jadi memang laporan yang kami terima sampai hari pukul 19:39 waktu Indonesia bagian Barat, ada sekitar 9 titik kejadian. Hingga Selasa pagi, petugas gabungan bersama warga masih berupaya membersihkan pohon tumbang serta bangunan yang rusak pasca cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor. Pada Senin sore, pembersihan dilakukan di wilayah Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor. Hujan deras disertai angin kencang Senin lalu juga melanda Kampung Cimayan Tengah, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bahkan di tempat ini, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Kedua korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan peternakan ikan hias yang sedang dalam proses pembangunan. Angin kencang juga merusak puluhan rumah warga. Korban tewas dan luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang, Bogor. Ya kejadiannya ambruk begini. Saat hujan besar? Iya. Angin juga, Pak? Angin. Terus mereka itu lagi ngapain situ? Ya lagi bersih-bersih lah, pengawas, namanya juga pengawas. Sama tukang las, berdua. Itu bangunan apa, Pak? Ini buat itu, ikan. Apa? Ikan peternakan itu, arwana. Hujan gede, deras, angin juga deras, gede. Gimana, Bu? Yang meninggal 2, yang luka-luka 3, ada jumlah yang kerja 11 orang. Itu pekerja di sini? Iya. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, hingga Selasa pagi tercatat 10 unit rumah warga rusak berat, 57 rumah rusak sedang, dan 129 rumah rusak ringan. Sehingga jumlah total rumah milik warga yang rusak akibat angin puting beliung mencapai 199 rumah. Ada sebuah bangunan yang roboh menimpa 6 orang pekerja dan 2 orang meninggal dunia terkena runtuhan bangunan. 4 orang luka-luka. Hari Selasa, BPBD Kabupaten Bogor telah menurunkan tim gabungan untuk membantu membersihkan sisa puing rumah yang rusak serta pohon yang tumbang.
Iwan Kurniawan dan Asep Solihin melaporkan dari kota dan Kabupaten Bogor. Sebuah mobil mikrobus penuh penumpang menabrak warung nasi yang berada di pinggir jalan kawasan Jatinangor, Sumedang. Kecelakaan diduga terjadi akibat mikrobus mengalami pecah ban yang menyebabkan laju kendaraan tak terkendali. Sebuah mobil mikrobus berisi penumpang yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung Senin dini hari menabrak sebuah warung nasi hingga hancur di tikungan Hegar Manah, Jatinangor, Sumedang. Pemilik warung nyaris menjadi korban lantaran saat kejadian berada di dalam warung. Meski tidak mengalami luka sedikit pun, korban mengaku syok akibat kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya itu. Saya tuh udah bangun tidur jam 3 kurang lah, terus sholat tahajud pas di tempat kejadian. Jam 3:30 habis sholat tahajud pengen ke air, ke kamar mandi yang di bawah, terus habis ke air, terus ambil wudhu lagi, tunggu sholat subuh. Pas buka pintu tengah, mobil masuk itu kaget. Selain menghancurkan sebuah warung makan serta isinya, kecelakaan ini menyebabkan 3 orang penumpang mikrobus luka-luka. Proses evakuasi mikrobus berlangsung hingga Senin siang. Kecelakaan tunggal ini kasusnya ditangani unit penegakan hukum Satlantas Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang mahasiswa baru Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bangunan kampus. Saat kejadian, korban sedang mempersiapkan pelantikan sebagai mahasiswa baru besok harinya. Naas menimpa seorang mahasiswa baru Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya Senin petang. Mahasiswa bernama Rega Haikal tewas mengenaskan setelah tubuhnya tertimpa reruntuhan tembok bangunan kampus yang tiba-tiba ambrol. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Senin malam polisi pun turun melakukan olah TKP di dalam kampus dan membawa serpihan tembok yang runtuh. Pihak kampus mengaku gedung tersebut telah digunakan untuk perkuliahan. Persiapan ya, mereka akan mengikuti acara pelantikan besok. Jadi lagi di absen katanya ada jatuhan. Kalau bangunan itu udah lama atau masih baru, Pak? Sebetulnya baru sih bangunan itu. Tapi saya tidak begitu tahu persis ya. Bangunan apa itu? Masudi untuk ruang kuliah. Oh, ruang kuliah. Tapi bukan di dalam ruang. Bangunannya sudah sering dipakai untuk kegiatan perkuliahan, selama ini juga digunakan. Dari rumah sakit jenazah almarhum dibawa ke rumah duka dan dimakamkan Senin malam. Ayah korban menyatakan sang anak yang mengambil jurusan informatika di Universitas Perjuangan saat kejadian sedang mempersiapkan diri untuk pelantikan sebagai mahasiswa baru. Keluarga menganggap kejadian ini sebagai musibah. Kan sudah takdir dari Allah. Karena itu berat kecelakaan, walaupun juga kita pun juga tidak tahu. Ya itu maka saya itu tidak untuk apa-apa. Celakanya itu dari lempengan dinding langsung ke bawah, tidak ada apa ya. Langsung menimpa kepada anak saya. Almarhum sebelum kejadian pulang dulu kah atau gimana, Pak? Enggak. Oh, enggak pulang. Enggak pulang. Enggak pulang. Di kampus itu pertemuan itu ya. Untuk persiapan apa, ya, Pak? Persiapan untuk masuk ke sekolah gitu. Hanya baru 3 hari. Berapa hari itu, Pak? Dari Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari. Selasa pagi, mahasiswa senior mengajak mahasiswa baru Universitas Perjuangan yang akan dilantik menuju lokasi kecelakaan untuk mendoakan almarhum Rega Haikal. Selain melakukan doa bersama dan tabur bunga dengan pihak rektorat, mahasiswa juga memasang spanduk besar bertuliskan kampus disegel. Mahasiswa ingin agar pihak kampus segera memperbaiki gedung perkuliahan agar tidak menelan korban berikutnya. Untuk kedepannya mungkin untuk kelembagaan yang lebih ke memperbaiki dan mengupgrade apa yang sekarang menjadi bencana gitu, terkait fasilitas-fasilitas dan juga kelayakan gitu. Di sisi lain, pihak rektorat menyatakan telah mengajukan ke pihak yayasan untuk segera merenovasi bangunan agar hal serupa tidak terulang lagi. Pihak kampus juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban untuk menyelesaikan kasus ini di luar hukum.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang lelaki yang bekerja sebagai pengamen ditemukan tak bernyawa di rumah temannya di Kota Tasikmalaya Senin lalu. Korban baru diketahui meninggal saat dibangunkan oleh temannya. Warga Kampung Buninagara 2, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Senin pagi geger akibat Sandi, salah satu penghuni rumah, ditemukan tak bernyawa oleh temannya yang mengajak korban untuk berangkat bekerja. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengamen dan menumpang tinggal di rumah temannya. Pas mau berangkat kerja jam 8. Jam 8. Itu posisinya udah gimana? Gitu aja. Nggak digimana-gimanain sih, kerjanya ngamen. Ngamen. Punya riwayat sakit kah atau emang gimana? Kalau setahu saya sih punya darah tinggi katanya. Polisi yang telah melakukan olah TKP menyatakan belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban. Pihaknya menunggu hasil autopsi. Kami sementara masih tahap penyelidikan, baik mungkin masih menggali informasi dari yang lain, memeriksa saksi yang lain. Dugaan sementara kan penyebabnya? Kita belum bisa menyimpulkan. Jenazah korban Senin siang sudah berada di kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk menjalani visum dan autopsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.